Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Aku pengen kaya! Pada suatu hari di tengah kota Nganjuk City, terdapat seorang begundal bernama Panji yang memaksa minjem motor temannya agar bisa membuat story hobi kami mahal meski temannya tak mengizinkannya karena kebelet boker nya udah di ujung tanduk. Dengan kecepatan super, si Panji mengegas motor itu sampai limit, bahkan tak segan menyeruduk para warga yang menghadang jalan. Di sana motor turbo tersebut kebetulan superchargernya mengalami mati rasa, jadi Panji harus meninggalkan motor itu lengkap dengan kunci yang menyantol. Temen macam apa ini anjing? Di rumah bapaknya yang berwajah GB pahala mendengar sebuah keributan di luar rumah yang ternyata para warga udah ngelok Panji untuk dibaku hantam secara kerja kelompok. Akibat Panji udah menyerempet seorang NPC sampai mengalami patah tulang di bagian kaki, tangan, dan juga titiknya. Minimal ibu dan bapak harus tanggung jawab semua biaya rumah sakit Pak Angkos. Anjas, baru juga doa biar dilancarkan rezekinya, malah dilancarkan pengeluarannya. Selain mereka, ada lagi seorang NPC yang minta ganti rugi akibat Panji udah membuat motornya overheat karena lari di kecepatan 300 km per jam, bahkan membuat expander yang lagi ngelok McLaren ketar-ketir melihat kecepatan motornya. Apalagi di sini akhirnya kata-kata kesayangan kita semua diucapkan oleh seorang NPC. Tapi punya anak begundal seperti ini. Enak aja lu ngatain gue begundal. Akhirnya dipakai juga kata-kata yang cocok untuk kaum yang perlu diazab. Di dalam rumah, bapaknya yang merupakan teman Nolan waktu duduk di bangku penjajahan pun memberikan tutur ke anaknya, bukan tutur tinular melainkan tutur rahayu, agar anaknya bisa sadar dari kebegundalannya, sampai akhirnya Panji memberikan ultinya membuat kedua jantung mereka sesak napas. Aku ini gak pernah minta dilahirkan dari rahim orang tua yang miskin kayak kalian. Buset, sakitnya itu. Udahlah bu, masukin aja lagi ke dalam rahim. Klaim pengembalian barang bu, jangan lupa video pengunboxingannya. Panji berbicara seperti itu rupanya karena keinginannya tak dipenuhi, minta motor Aerox tapi cuma mampu dibeliin Kimco, itu pun bapaknya harus ambil cicilan 5 tahunan. Aku ini pengen kuliah bu, tapi ibu sama bapak gak bisa kuliahin aku. Bentar, bapak Panji udah sepuh gini, bisa-bisanya dapat istri, buset dah. Mudah banget anjing. Karena kejadian kemarin, kini paginya si kakek yang bernama, ya panggil aja Alukat, datang ke tempat kerjanya untuk minta kasbon untuk melunasi kerugian para NPC yang disebabkan oleh anak begundalnya. Namun sayangnya si kakek Alukat tukang masuk geng musuh ini tak mendapatkan pinjaman akibat saking banyaknya hutang si kakek yang belum lunas ke si juragan ini, si Babang. Biasanya jadi dokter, sekarang malah ganti profesi jadi juragan kebun. Di sisi lain, begundal gendeng ini sedang melihat temannya memiliki HP keluaran terbaru yaitu Advan S24 Pro Max yang siap menjajal game T-Reg Google Chrome tanpa perlu matiin data terlebih dahulu. Bahkan karena HP itu membuat Panji seketika mengirikan. Gimana caranya biar bisa dapetin uang banyak? Ya korupsi lah, apalagi usaha permafiaan di Wakanda lagi lancar-lancarnya bang. Kagak mau join kah? Saat mau pulang, Panji pun melihat sebuah rumah besar yang dijuluki sebagai rumah seorang koruptor yang sampai saat ini belum ketangkep karena backingannya kuat. Anjas. Alhasil malam harinya Panji langsung beraksi meskipun tak pernah ikutan pendidikan permalingan. Namun karena memiliki pemikiran uang koruptor adalah uang dari rakyat yang tak direalisasikan, Panji pun mulai menilep sebagian hartanya yang entah gimana caranya masuk. Tapi kejadian ini berhasil diciduk oleh anak sang koruptor yaitu juragan kebun bos bapaknya sendiri, yang kala itu Panji tak bisa ditangkap akibat memakai spell sprint, dan selain pakai spell sprint, Daripada aku ketangkep, mendingan barang-barangnya aku kasih ke bapak. Luar biasa, kurang baik apalagi Panji. Susah-susah ngemaling, hasil malingnya dikasih ke bapaknya. Tak berselang lama datanglah bosnya sendiri yang sangat goblok dan buta map akan skin. Jadi kamu yang malingnya, hah? Buset dah. Kalau dia maling ngapain AFK di sana bapak? Lagian masa nggak bisa ngingetin skin maling kayak gimana dah? Tanpa perlu penjelasan, si Alukat cuman bagong AFK dengan senang hati menerima berbagai macam tindasan dan tuduhan oleh bosnya sendiri. Apalagi si bos yang pucak ini mengira Alukat pencurinya karena tadi pagi ia sempat ingin kasbon namun tak dikasih. Maka dari itu malam harinya ia melakukan permalingan. Ya elah pak, dia jalan 50 meter aja nafas engap-engapan apalagi lari dari kejaran warga. Di sana ada salah satu NPC yang melihat Alukat dibawa ke kantor polisi tanpa diberi salam olahraga terlebih dahulu, sehingga ia langsung datang ke rumah Alukat untuk mengabarkan istrinya kalau si kakek udah meet and greet bersama para napi akibat dituduh maling.
Tak berselang lama, ia pun datang ke kantor polisi untuk melihat kondisi Alucard. Di kantor polisi itu juga dengan GG gamingnya. Aduh, ini kan kantor polisi ya kan? Otomatis dijaga sama polisi. Nah, di sini dengar sendiri dah. Aku terpaksa jadi maling karena ibu sama bapak tuh gak bisa beliin aku motor. Bisa-bisanya ngaku maling di kantor polisi anjing. Logikanya di mana? Terus bisa-bisanya kagak ditangkep. Kala itu Panji dengan beraninya recall di dalam markas polisi, bahkan tak segan-segan merosting bapaknya yang udah sepuh jadi lebih enak masuk penjara, makan gratis, tinggal tidur, kencing dan juga boker doang. Dan perbacotannya ditutup dengan sebuah kata-kata yang menantang petir untuk mengelok Panji, apalagi mendengarnya membuat Malin Kundang tepok jidat di dalam alam baka. Kamu nggak takut jadi anak durhaka? Aku itu gak takut bu jadi anak durhaka. Malin Kundang bilek, lu kira enak dikutuk jadi batu kah? Titit gua gatel sejak 100 tahun yang lalu kagak bisa digaruk anjing. Nah karena berita ini membuat aib di tempat emak Panji bekerja, sampai majikannya langsung mengakiknya dari sana, membuatnya jadi pengangguran permanen sebab takut barangnya nanti ada yang hilang. Setelah mengetahui rekam jejak suaminya yang bukannya mencuri buff musuh malah mencuri uang bosnya sendiri. Kalau ibu pecat saya, nanti saya dan anak saya mau makan apa? Kenapa ya orang dipecat selalu kata-katanya sama? Anak saya mau makan apa bu, pak? Lah, cari kerjaan lain lah. Di sisi lain setelah tahu berita emaknya dipecat, kini Panji makin kesal telah lahir di rahim emaknya. Namun di tengah kesengsaraannya selalu aja ada jalan untuk bisa mendapatkan uang. Karena ketika melihat pengemis yang lagi gacor pakai banget, belum lagi jika ditotalin hasil giveaway udah follow Willy Sublim, membuat Panji kepikiran sebuah ide yang pulang-pulang langsung memberikan ibunya info loker. Berikanlah kami pekerjaan. Aku udah dapetin kerjaan yang cocok buat ibu. Mendengar itu awalnya emaknya begitu bahagia mengira dirinya akan didaftarkan jadi calon anggota eksekutif. Di mana keesokan harinya si emak langsung dituntun ke sebuah jalan yang dengan bagongnya sang emak mendengar kalau info lokernya sebagai orang pemburu giveaway. Ibu harus jadi pengemis dari pagi sampai sore. Buset, jam kerjanya udah kayak anak kantoran cuy. Daripada jadi pengemis mending markir lah. Di sana si mak yang jiwanya begitu lemah lembut ini cuman bisa nangis yang dalam hatinya sedikit menyesal tak mendidik sang anak sedari kecil, mengedik congornya memakai sandal swallow kalau lagi nakal. Beginilah guys, dari kecil selalu dimanja, besarnya kagak takut orang tua cuy. Di hari pertamanya memburu giveaway, para NPC pada baik hati memberikan sedekahnya supaya bisa masuk TV meski cuman beberapa detik. Sehingga saat malam harinya Panji auto gacor parah mendapatkan uang yang dirasa cukup untuk bayar kontrakan dan sedikit icip-icip kakek Zeus. Ya biasalah, hobi orang miskin ya berjudai. Si mak yang menolak untuk ngemis lagi, Panji pun memaksa maknya ngemis, bahkan kalau bisa bersaing dengan jam buka warung Madura, begitu juga dengan Alfamaret. Dan kalau perlu, ibu harus ngemis selama 24 jam. Ngemis apaan 24 jam anjing? Keesokan harinya si mak kembali memburu giveaway meski hari itu di Nganjuk City lagi hujan gerimis. Tapi tak membuat hati pemburu pahala tak datang untuk memberikan sedekahnya seperti contohnya mbak-mbak ini. Kemana coba hujan-hujan gini? Kali itu si mak mendadak tepar mengenaskan seperti udah kehabisan energi kanuragan dalam dirinya. Sedangkan Panji saat baru bangun udah melihat emaknya menghilang dari ruang kerjanya. Anjas, ruang kerja. Saat dicari ke rumah sakit, Panji langsung mengajak emaknya kembali ngemis meski dilarang oleh tetangganya yang ada di sana karena kebetulan Panji petualang tipe ini bukan berpetualang mencari ular melainkan berpetualang mencari dosa sebanyak-banyaknya akibat lagi kejar setoran untuk menduduki posisi top global di neraka jahanam. Ingat guys, kalian kalau punya anak jangan lupa dikasih ASI ya. Nah 6 bulan pun berlalu, si mak masih menekuni kerjaannya yang masih berharap bisa naik jabatan menjadi manajer pengemis. Di sana si mak meminta ke Panji untuk menjenguk bapaknya karena udah 6 bulan tak pernah dikunjungi akibat saking sibuknya mengejar karir, tapi tentunya Panji menolak. Di sisi lain ternyata King Alucard udah bebas dari penjara. Lah, apaan maling 6 bulan udah bebas? Setahu gua hukuman bisa cepat bagi yang Nggak, canda. Di rumahnya, ia sama sekali tak menemukan siapapun sampai datanglah seorang minion penambang gem COC memberi kabar kalau istrinya lagi meniti karir sebagai pemburu giveaway. Bahkan setiap ada konten terbaru dari Babang Willy Sublim, si mak selalu komen meminta bagian iPhone-nya untuk dijual dibelikan beras. Alucard yang marah karena ia bukan fans Willy Sublim melainkan fans Baim Wong. Ia pun langsung ke tempat istrinya bekerja dan kebetulan sang istri udah mau tepar, jadi dengan sekali hap
si kakek berhasil menyelamatkan kepala istrinya dari benturan keras yang bisa membuatnya menjadi duda. Tak berselang lama, datanglah Panji yang tetap memaksa Manya untuk tetap mengemis. Kalau bisa bapaknya ikutan join akan lebih mantap lagi. Begitulah kira-kira perkataan Panji. Namun si bapak yang tak terima, ia mengancam akan melaporkan Panji ke kantor Halodik jika masih berani memaksa emaknya untuk ngemis. Keesokan harinya Panji kembali memaksa emaknya ngemis, tapi untungnya para warga udah menunggu di depan untuk baku hantam kalau Panji masih berani mengancam emaknya. Dan tanpa mengucapkan tinjuku tak pernah meleset, Panji pun memulai baku hantam yang berujung tangannya malah cengklek alias salah jalur di bagian tulangnya. Pakai sok jagoan sekali didorong malah cengklek. Hari itu juga saat selesai berobat, Panji pun mendengar sebuah ide bisnis lagi yang lebih anti mainstream. Saya akan bayar berapapun bagi orang yang mau mendonorkan ginjalnya buat ayah saya. Ini udah kelewatan sih. Tanpa banyak bacot, Panji langsung menawarkan sebuah ginjal ke minion ini. Cuman minusnya usia ginjalnya udah sangat sepuh. Mas bersedia donor. Tapi bapak saya, anak yang sangat cocok dijadikan Samsak McGregor. Bapak masih pengen punya 2 ginjal malah mau dijadiin hadiah giveaway. Apalagi di sana Panji beralasan kalau bapaknya mau donor ginjal agar emaknya bisa selamat dari penyakitnya yang udah di-lock oleh malaikat kematian. Di sisi lain, si kakek Alucard ini terlihat gelisah karena tak ada satupun loker untuk mantan narapidana. Lah, itu kemarin mantan napi malah nyalek. Kurang tahu diri apa lagi kan beliau? Ketika Panji datang, ia pun bilang ingin memberikan surprise untuk bapaknya dan saat datang ke tempat pemberian surprise, Sudah siap mendonorkan ginjalnya? itu dia kejutannya. Dimana saat dokternya keluar, si Panji langsung memaksa bapaknya untuk mentransfer 1 ginjalnya untuk sang pasien yang katanya akan dibayar bermiliaran. Terlebih lagi si Panji berjanji jika udah dapat uang sebanyak itu nanti akan dipakai bikin usaha skincare. Siapa tahu bisa kaya seperti para miliarder di aplikasi TokTok yang tiba-tiba kaya baru bikin usaha skincare meskipun nama produknya tak banyak orang yang tahu. Cuci kering, cuci kering. tapi kamu harus janji akan tobat. Buset, segampang ini kah? Modal janji akan tobat doang dikasih 1 ginjal bapak yang harganya melebihi Aerox. Setelah berjanji, kini Panji udah menerima uang 1 koper. Bahkan emaknya yang melihat itu membuat jiwa-jiwa ingin nyaleknya tiba-tiba bangkit. Tapi tentunya ia sedikit heran di mana anaknya dapat uang segacor ini. Dan saat bapaknya datang, Panji minta bapak donorin 1 ginjal bapak, Bu. mana ada orang operasi ginjal seharian udah kelar bisa pulang dari rumah sakit anjing. Buset dah, itu badan si Alucard badan manusia parakitan mekanik mobil SMK. Gampang hilang sakitnya. Keesokan harinya si bapak langsung diajak healing mengereview rumah yang udah dibeli oleh Panji. Dan katanya hasil penjualan 1 ginjal itu udah habis untuk membeli rumah yang terlihat biasa aja, bahkan lebih mirip rumah kontrakan. Iya sih. Capek-capek jual ginjal, si Panji malah milih rumah peninggalan Partai Komunis. Di hari itu juga si Alucard harus bekerja karena udah tak memiliki uang untuk hidup. Dimana kini ia merasakan efek dari memisahkan ginjalnya yang membuatnya tiba-tiba seperti kebelet boker lalu tepar mengenaskan. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, aduh. Jadi kita harus segera mencari pendonor ginjal untuk bapak. Sekarang giliran dia yang nyari donor ginjal. Si Alucard diharuskan mencari pendonor ginjal yang dengan GG gamingnya simak meminta ginjal anaknya. Lah, dia kan juga punya 2, kenapa minta ke anaknya, Bu? Namun akibat Panji tak mau, kini si kakek tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam, kemudian menyemburkannya melalui kentutnya yang artinya si kakek telah lockout lewat lubang yang menghasilkan kentut. Makanya Pak, banyakin minum air, udah tahu punya 1 ginjal. Kayaknya bapak masih bisa menghasilkan uang. Buset, orang tua udah meningsoi masih mau dijual. Dari itu juga si begunal ANJG ini langsung melakukan flash sale mata bapaknya sendiri. Si Alucard udah kayak HP yang kagak kepake. Komponennya dipakai kanibalan anjing. Beberapa hari pun berlalu, kini Panji udah melakukan donor mata bapaknya untuk minion ini yang seketika matanya udah menjadi eternal Mang Eyak Saringan. Dimana saat bapak ini udah bisa melihat dunia setelah hidup Mang Deep Web kan, kini saatnya bapak ini membalas kebaikan Panji dengan memberinya hadiah dari Super Family 100. Cuman bedanya Panji tak perlu susah payah menjawab apapun pertanyaan, tinggal serah terima uang 100 juta. Saya akan kasih 100 juta buat pengobatan ibu kamu, Panji. 2 mata loh, 100 juta kurang yang ada mah.
Sepulangnya dari rumah sakit, Panji kembali gacor parah sementara Simak kembali dibuat heran usaha apa yang dilakukan Panji lagi sampai bisa segacor ini yang saat mengetahuinya membuat emaknya ketar-ketir akibat kini kakek Alucard udah tak bisa melihat saat berada di surga, jadi tak bisa memberikan spoiler bentukan surga melalui mimpi istrinya. Capek-capek GB pahala di dunia pas wasted udah dapat surga malah mati lampu. Awalnya Simak sedikit heran, tapi lama-kelamaan ia malah memakai uang tersebut untuk membuka usaha warung nasi Padang Sapana yang langsung laris dibeli oleh para minion kelaparan. Dimana merasa untungnya kurang, besoknya si Panji langsung menggantikan bahan makanannya mencari yang lebih murah. Kebetulan ia punya kenalan yang belum ditangkap oleh tim investigasi. Di sana saat ganti bahan makanan, kini Panji pun udah bisa untung banyak meski lambung para pembeli memberontak di dalam perut mereka sampai seperti ingin melakukan boikot warung Panji. Yang saat dibawa ke rumah sakit ternyata udah banyak juga yang mengalami gejala yang sama. Dan kata dokter ini disebabkan oleh warung Panji setelah mengajak podcast para kuman-kuman yang menempel di tubuh mereka semua. Tak berselang lama mereka pun datang untuk menuntut ganti rugi karena akibat Panji limit kartu BPJS mereka udah pada mencapai batasnya dan sudah tak boleh sakit selama 3 bulan. Kemudian 3 bulan pun berlalu, kini rumah makan Panji udah bangkrut akibat dirinya sendiri tapi ia malah menyalahkan emaknya. Biasalah, woman selalu salah di film ini cuy. Hasil daripada jatuh miskin, Panji pun memaksa emaknya untuk melakukan penggiveawan ginjal, namun saat di jalan sebuah ulti Yudora pun mengatakan punten. Yang tentunya si Panji langsung dibuat meng-fresh blood-kan. Ya jelaslah, tegangan petir setara dengan listrik Pikachu. Nah singkat cerita, saat pemandian Panji, para warga kaget melihat airnya tiba-tiba panas seperti ketegangan politik saat ini. Panas. Dan sesudahnya memandikan beserta mengafankan gak usah didoain karena sesuai requestan Panji yang ingin menjadi top global di neraka. Dimana di perjalanan seperti biasa para warga selalu latah setiap mendengar apapun itu. Jangan lupa diisi efek JJ brutal. Bahkan saat sampai di pemakaman, sebuah ulti valid tiba-tiba menerjang mereka membuat sedikit berdugem ria sampai keranda Panji berjalan dengan mandiri. Kala itu sampai hari berganti warna mereka belum menemukan keranda Panji, tapi saat menemukannya keranda Panji malah bergoyang-goyang. Kok bisa goyang-goyang sendiri? Jangan-jangan Pak Ustadz, kabur! Buset, mental tempe padahal berami. Kunti mana berani bang, dia juga mikir-mikir kalau nampakin diri. Saat Pak Ustadz datang untuk mengecek Bim Salabim Bima Lampung Bima Satria Garuda. Bah! Anjas, bisa sulap anjing. Setelah efek itu hilang, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan yang pada akhirnya mereka sampai di lokasi makam hingga hari menjadi terang lagi. 2 hari 1 malam di perjalanan. Itu nguburnya di mana? Ketika sampai ternyata liang lahatnya dipenuhi efek lava neraka, jadi mereka harus pindah makam. Yang saat pindah akhirnya mereka menemukan pemakaman yang tepat dan sesudah memakamkan Panji dengan benar. Tapi seperti biasa saat mereka akan pulang, sebuah sambaran petir mengelok makam Panji membuatnya terbakar tanpa sisa. Setiap mau balik dari pemakaman selalu disuguhkan efek yang begitu realistis cuy. Kurang minus berapa lagi mata gua?